Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang tugas multimedia praktikum, yaitu pencahayaan atau lighting pada objek 3 dimensi aplikasi Blender. Di mana langkah awal sebelum melakukan pengaturan pencahayaan, teman-teman harus mengganti dulu mode dari Blendernya, yang mana pada awalnya itu mode solid, bisa menekan Z, kemudian diganti dengan rendered. Untuk mengatur pengaturan rendered juga bisa teman-teman cari pada menu sebelah kanan ini, yaitu pada menu render property. Kemudian bisa mengganti render property sesuai dengan kebutuhan. Jika menggunakan tipe cycles, maka akan menghasilkan tampilan objek 3 dimensi yang nyata atau real. Jika menggunakan tampilan EV ini akan lebih ke tampilan animasi. Kemudian juga untuk menampilkan tampilan render disarankan menggunakan cycles agar terlihat lebih nyata, lebih real sesuai dengan objek 3 dimensi yang sebenarnya. Kemudian untuk melakukan pengaturan pencahayaan atau lighting bisa diambil pada menu objek data property atau menu dengan gambar lampu ini. Kemudian bisa mengatur objek atau tipe pencahayaan yang ingin digunakan. Mungkin jika teman-teman menggunakan tipe point, tipe pertama, maka pencahayaannya itu akan fokus kepada titik yang sudah diarahkan. Untuk lebih jelasnya bisa dengan mengambil menu color, kemudian mengganti warna dari lampu atau pencahayaannya. Jika ingin melihat perbedaan dari lighting ini, bisa menekan objek lightingnya, kemudian kita duplikat Shift D. Dengan menekan tombol Shift D, kemudian kita arahkan lampu yang sudah diduplikat tadi ke tempat yang diinginkan untuk melihat perbedaan dari tipe-tipe lampu yang bisa digunakan atau pencahayaan. Yang pertama itu ada tipe point. Untuk yang kedua ini kita mencobakan tipe sun atau cahaya matahari. Mungkin warna bisa diganti menjadi warna kuning untuk melihat perbedaannya. Kemudian bisa digeser agar nampak yang mana yang point dan yang mana yang menggunakan sun. Mungkin untuk hasilnya seperti berikut. Jadi pencahayaan tipe sun ini cahayanya itu mirip seperti pencahayaan matahari, di mana radiasi atau menyeluruh. Kemudian jika kita menggunakan tipe pencahayaan spot, maka tipe pencahayaan spot itu pada bagian-bagian tertentu saja yang disorot oleh lampu. Mungkin jika kita pindahkan, maka seperti pada layar. Nah, jika spotnya digeser, maka objek 3 dimensi tersebut tidak akan terkena cahaya warna kuning yang sudah diatur tadi. Mungkin kita geser. Nah, jika pencahayaan spotnya dijauhkan dari objek, maka objek tidak akan mendapatkan cahaya. Untuk pencahayaan tipe area sendiri itu pencahayaan yang mirip dengan pencahayaan yang pada studio foto, dimana tipe area ini bisa diatur
lensa, bisa diatur bentuk dari lampu atau dari cahaya yang ingin diarahkan ke objek, bisa square, persegi panjang, atau bentuk disk lingkaran. Kemudian dilanjutkan dengan merubah tekstur dari objek 3 dimensi menjadi tekstur yang berisi seperti tekstur kaca. Mungkin bisa dihilangkan dulu like-nya agar kelihatan objek yang akan di render. Langkah awal itu memilih menu World Properties, menu seperti gambar peta dunia ini, globe. Kemudian teman-teman bisa memilih menambahkan new world. Kemudian pada background ini teman-teman bisa ganti menjadi environment background. Fungsi dari environment background ini untuk memasukkan latar belakang dari objek 3 dimensi kita seperti pada gambar. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan backgroundnya, maka pencahayaan otomatis akan diberikan sesuai dengan background yang dimasukkan. Jika backgroundnya siang hari, maka pencahayaannya juga akan siang hari. Kemudian untuk mengatur tekstur dari objek 3 dimensi, bisa dengan menekan menu shading. Kemudian pilih objek yang akan diberikan tekstur. Kemudian teman-teman bisa menekan menu tekstur property atau material property. Kemudian tambahkan tekstur baru sesuai yang akan dimasukkan. Pada contoh berikut, tekstur yang ditambahkan itu kaca. Nah, untuk melihat hasil, teman-teman bisa menekan pada keyboard Z, kemudian ganti menjadi rendered agar terlihat hasil dari objek 3 dimensi yang sudah ditambahkan tekstur kaca tersebut. Kemudian untuk pengaturan tekstur, yang pertama itu ada pengaturan transmisi atau transmission, di mana pengaturan transmission ini akan mengatur tekstur dari objek itu menjadi lebih bening, karena transmisi ini arahnya lebih ke kaca. Kemudian ada pengaturan base color untuk mengganti warna dari objeknya. Di sini kita set ke warna putih agar jadi bening. Kemudian ada agar objek dapat terlihat teksturnya dengan lebih jelas, maka teman-teman bisa mencari ke pengaturan material property, kemudian pilih blend mode. Nah, blend mode di sini itu diatur menjadi alpha blend agar tekstur kaca yang dimasukkan itu terlihat lebih jelas. Mungkin untuk materi dari pencahayaan atau lighting dan penambahan tekstur cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.